2026 akan diingat sebagai tahun di mana peta jalan perdagangan maritim dunia tidak lagi digambar di atas meja perundingan, melainkan di tengah laut melalui sebuah pembangkangan yang sunyi namun mematikan. Panama, sebuah negara kecil yang selama lebih dari 1 abad menjadi simbol konektivitas global berkat kanalnya, kini berada di tepi jurang kehancuran ekonomi yang mereka ciptakan sendiri. Keputusan Mahkamah Agung Panama pada 29 Januari 2026 untuk membatalkan kontrak pengelolaan pelabuhan oleh raksasa Hong Kong, C.K. Hutchison, bukan sekedar sengketa hukum domestik. Ini adalah gempa tektonik geopolitik yang getarannya terasa hingga ke lantai bursa di Beijing, London, dan tentu saja koridor kekuasaan di Washington. Bayangkan sebuah skenario di mana kedaulatan hukum sebuah negara dijadikan pion dalam permainan catur antara dua adidaya. Dengan dalih inkonstitusional yang kabur dan tanpa rincian hukum yang jelas, Panama mencoba menghapus jejak investasi China yang telah tertanam selama hampir 3 dekade. Padahal, kontrak tersebut secara sah seharusnya berlaku hingga tahun 2047. Namun, di bawah tekanan hebat dari Amerika yang khawatir akan meluasnya pengaruh Sang Naga di halaman belakang mereka, Panama memilih untuk berkhianat pada komitmen komersialnya. Mereka mengira, dengan mengambil alih pelabuhan Balboa di sisi Pasifik dan Cristobal di sisi Atlantik, mereka telah merebut kembali permata mahkota. Namun faktanya, mereka justru sedang memegang bom waktu yang siap meledak. Kini, realitas dingin mulai menyergap Panama City. Sejak Maret 2026, China tidak lagi membalas melalui nota diplomatik yang sopan. Mereka membalas dengan tindakan yang membuat para ekonom di Panama berkeringat dingin. Eksodus massal kapal-kapal kontainer. China telah memerintahkan armada raksasanya untuk berhenti bersandar di pelabuhan-pelabuhan Panama. Kapal-kapal yang sebelumnya dijadwalkan membawa ribuan ton logistik, tiba-tiba mengubah haluan di tengah samudra, meninggalkan dermaga Panama kosong melompong. Dampaknya tidak main-main. Estimasi kerugian langsung mencapai angka fantastis, 4 miliar dolar Amerika per tahun. Itu adalah lubang besar yang tidak mungkin ditutup hanya dengan retorika politik. Mari kita bedah secara mendalam, mengapa angka 4 miliar dolar Amerika ini hanyalah puncak dari gunung es. Sebuah pelabuhan bukan sekedar dermaga dan kerek raksasa. Pelabuhan adalah ekosistem hidup. Ketika kapal raksasa dari perusahaan seperti COSCO Shipping berhenti bersandar, bukan hanya biaya tambat yang hilang. Rantai pasok logistik, pengisian bahan bakar, suplai makanan bagi kru, hingga pendapatan dari jasa pandu kapal, semuanya menguap seketika. Kota-kota di sekitar pelabuhan yang selama ini hidup dari denyut nadi perdagangan China, kini mulai berubah menjadi kota hantu ekonomi. Panama mungkin memiliki pelabuhannya kembali, tetapi mereka kehilangan pelanggannya yang paling setia dan paling besar. Namun, mengapa Panama begitu nekat? Kita tidak bisa mengabaikan bayang-bayang Amerika di balik layar. Sejak era kepemimpinan di Washington yang semakin agresif terhadap China, Amerika secara konsisten mendesak Panama untuk membersihkan pengaruh Beijing dari area kanal. Washington memandang penguasaan 39% arus kontainer oleh perusahaan China sebagai ancaman strategis. Amerika ingin kembali ke era sebelum 1999, di mana mereka memiliki kendali penuh atas jalur nadi dunia ini. Masalahnya, Amerika memberikan janji keamanan, tetapi China memberikan pertumbuhan ekonomi. Dan saat ini, Panama sedang belajar dengan cara yang keras bahwa janji keamanan tidak bisa digunakan untuk membayar gaji pegawai pelabuhan atau menyeimbangkan neraca perdagangan nasional. Strategi serangan balik Beijing sangatlah cermat dan menggunakan logika cekik ekonomi yang sistematis. Pada 6 Maret 2026, pemerintah China melakukan langkah yang sangat tidak biasa dengan memanggil bos-bos besar dari Maersk dan Mediterranean Shipping Company, MSC. Dua raksasa pelayaran Eropa ini adalah pihak yang digadang-gadang oleh Panama dan Amerika untuk mengambil alih pengelolaan pelabuhan jarahan tersebut. Pesan dari Beijing sangat sederhana, namun mengerikan. Anda bebas mengelola pelabuhan di Panama, tetapi ingatlah bahwa 30% pendapatan global Anda berasal dari pasar China. Bagi Maersk dan MSC, ini adalah dilema eksistensial. Menolak permintaan Amerika berarti tekanan politik,
tetapi menantang China berarti bunuh diri komersial. Di pasar global yang pragmatis, kita semua tahu ke arah mana jarum kompas akan menunjuk. Selain tekanan di laut, China juga melancarkan perang di ruang sidang internasional. C.K. Hutchinson tidak tinggal diam melihat investasi sebesar 1,8 miliar dolar Amerika dirampas begitu saja. Mereka telah meluncurkan arbitrase internasional dengan tuntutan ganti rugi sebesar 2 miliar dolar Amerika atas ekspropriasi ilegal. Melalui Konvensi New York, putusan arbitrase ini nantinya bisa digunakan untuk membekukan aset-aset luar negeri milik Panama di lebih dari 160 negara. Mengingat Panama memiliki aset kreditor luar negeri sebesar 41,5 miliar dolar Amerika, langkah ini seperti menodongkan pistol ke pelipis finansial negara tersebut. Setiap kapal milik pemerintah Panama, setiap simpanan devisa di bank internasional, kini berada dalam risiko penyitaan. Realitas pahit lainnya adalah hancurnya reputasi internasional Panama sebagai destinasi investasi. Jika sebuah kontrak yang sah dan telah diperbarui hingga 2030 bisa dibatalkan secara sepihak hanya karena perubahan angin politik di Washington, maka tidak ada investor global yang akan merasa aman. Kepastian hukum adalah fondasi dari perdagangan global. Dengan menghancurkan fondasi itu, Panama sebenarnya sedang melakukan bunuh diri ekonomi jangka panjang demi keuntungan politik jangka pendek yang semu. China tahu betul bahwa mereka hanya perlu menunggu. Mereka memiliki kesabaran strategis untuk membiarkan Panama layu dalam kekosongan aktivitas pelabuhan, hingga akhirnya dunia menyadari bahwa tanpa China, Kanal Panama hanyalah sebuah jalur air biasa yang mahal. Kini, dunia berdiri menyaksikan bagaimana sebuah negara kecil terjepit di antara ambisi hegemonik Amerika dan ketegasan kalkulatif China. Pelabuhan Balboa dan Cristobal, yang biasanya menjadi simbol kemakmuran, kini menjadi simbol dari ketidakpastian global yang baru. China tetap pada posisinya, dingin, tenang, dan tidak akan memberikan penjelasan apapun sampai hak-hak komersial warganya dipulihkan. Ini bukan lagi soal pengelolaan pelabuhan. Ini adalah pesan kepada seluruh dunia, bahwa siapapun yang berani melanggar kontrak dengan China di bawah tekanan Amerika harus siap menanggung konsekuensi ekonomi yang melumpuhkan. Saat Anda melihat berita tentang kosongnya dermaga di Panama malam ini, ingatlah bahwa itu adalah hasil dari sebuah permainan catur yang jauh lebih besar. Panama mungkin merasa telah memenangkan kedaulatan di atas kertas, tetapi China telah membuktikan bahwa di era modern, kedaulatan tanpa kekuatan ekonomi hanyalah sebuah ilusi yang mahal. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan Panama mampu bertahan tanpa 4 miliar dolar Amerika tersebut sebelum mereka akhirnya harus merangkak kembali ke meja perundingan dengan Beijing? Lalu, bagaimana pendapat Anda mengenai strategi diam tapi mematikan dari China ini? Apakah menurut Anda tindakan Panama yang membatalkan kontrak demi tekanan Amerika adalah langkah berani atau justru langkah bunuh diri? Apakah menurut Anda perusahaan pelayaran barat seperti Maersk akan berani mempertaruhkan pasar Cina mereka demi mengelola pelabuhan di Panama? Mengapa Washington selalu gagal memperhitungkan dampak ekonomi jangka panjang dari tekanan politik mereka terhadap negara-negara berkembang? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Pastikan Anda subscribe dan nyalakan notifikasi untuk terus mengikuti analisis geopolitik terdalam yang tidak akan Anda temukan di media mainstream. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.